Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian besaran pokok. 2. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian besaran turunan. 3. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian satuan. 4. Siswa dapat menerapkan satuan besaran pokok dalam kehidupan sehari-hari. 5. Siswa dapat menerapkan satuan besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, tahukah kalian apa saja yang biasa diukur oleh orang pada zaman dahulu? Pada zaman dahulu, orang biasanya hanya mampu mengukur panjang atau luas sesuatu. Di samping panjang dan luas suatu benda, mereka juga biasa menimbang massa suatu benda. Misalnya massa satu karung padi. Tahukah kalian bagaimana mereka menyatakan hal pengukuran ini? Mereka menyatakan hal pengukuran panjang tersebut dengan jengkal atau depa. Begitu pula luas suatu benda dengan tumbak atau bata. Untuk massa suatu benda, mereka pun sering menyatakan hasilnya dengan pikul atau daging. Dalam fisika, panjang dan massa disebut besaran, sedangkan jengkal, depa, tumbak, ataupun pikul dan daging disebut satuan. Namun, karena satuan yang digunakan berbeda-beda, maka satuan seperti itu tidak berkembang. Besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Berdasarkan jenis satuannya, besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu dan tidak tersusun atas besaran lain. Besaran pokok terdiri atas 7 besaran. Tabel besaran pokok dan satuannya. Yang pertama ada besaran panjang, satuannya meter. 2. Massa, satuannya kilogram. 3. Waktu, satuannya sekon. 4. Suhu, satuannya Kelvin. 5. Kuat arus, satuannya ampere. 6. Jumlah molekul zat, satuannya mol. 7. Intensitas cahaya, satuannya kandela. 2. Besaran turunan. Besaran turunan merupakan kombinasi dari satuan-satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas suatu daerah persegi panjang. Luas sama dengan panjang dikali lebar, di mana panjang dan lebar keduanya merupakan satuan panjang. Tabel besaran turunan dan satuannya. Yang pertama ada besaran luas, satuannya meter pangkat 2. 2. Kecepatan, satuannya meter per sekon. 3. Percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2. 4. Gaya, satuannya kilogram meter per sekon pangkat 2. 5. Tekanan, satuannya kilogram per meter sekon pangkat 2. 6. Usaha, satuannya kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Kemudian ada alat ukur. Alat ukur adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Berbagai macam alat ukur memiliki tingkat ketelitian tertentu. Hal ini bergantung pada skala terkecil alat ukur tersebut. Semakin kecil skala yang tertera pada alat ukur, maka semakin tinggi ketelitian alat ukur tersebut. Berikut ini beberapa contoh alat ukur sesuai dengan besarannya, yaitu 1. Alat ukur panjang.
Yang pertama ada mistar atau penggaris. Mistar adalah alat ukur panjang dengan ketelitian sampai 0,1 cm atau 1 mm. Pada pembacaan skala, kedudukan mata pengamat harus tegak lurus dengan skala mistar yang dibaca. Yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang yang kurang dari 1 mm. Skala terkecil atau tingkat ketelitian pengukurannya sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Umumnya, jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, diameter bola, tebal uang logam, dan diameter bagian dalam tabung. Jangka sorong memiliki dua skala pembacaan, yaitu 1. Skala utama atau tetap yang terdapat pada rahang tetap jangka sorong. 2. Skala nonius, yaitu skala yang terdapat pada rahang sorong yang dapat bergeser atau digerakkan. Yang ketiga ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Skala terkecil atau skala nonius pada mikrometer sekrup terdapat pada rahang geser, sedangkan skala utama terdapat pada rahang tetap. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur diameter benda-benda dan plat yang sangat tipis. Contoh alat ukur panjang ada mistar, voltmeter, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. 2. Alat ukur massa. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda adalah neraca. Berdasarkan cara kerjanya dan ketelitiannya, neraca dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Neraca digital, yaitu neraca yang bekerja dengan sistem elektronik, tingkat ketelitiannya hingga 0,001 gram. 2. Neraca Ohaus, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian hingga 0,01 gram. 3. Neraca sama lengan, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian sampai 1 mg atau 0,001 gram. Contoh alat ukur massa ada neraca sama lengan, neraca gantung atau dacin, neraca Ohaus, dan neraca atau timbangan digital. 3. Alat ukur waktu. Satuan internasional untuk waktu adalah detik atau sekon. 1 sekon standar adalah waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium yang memiliki isotop 133 untuk bergetar sebanyak 9,192,631,770 kali. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu antara lain jam matahari, jam dinding, arloji dengan ketelitian 1 sekon, dan stopwatch dengan ketelitian 0,1 sekon. Contoh alat ukur waktu ada arloji, jam pasir, stopwatch digital, stopwatch analog, dan jam matahari. Selanjutnya, satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Jenis-jenis satuan yaitu 1. Satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan internasional (SI). Contohnya meter, kilogram, dan detik. Sistem satuan internasional dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sistem MKS atau meter kilogram second. 2.
2. Sistem CGS atau cm gram second. Tabel satuan baku. Yang pertama ada besaran pokok massa. Satuan MKS-nya adalah kilogram. Satuan CGS-nya adalah gram. 2. Panjang. Satuan MKS-nya adalah meter. Satuan CGS-nya adalah cm. 3. Waktu. Satuan MKS-nya adalah sekon. Satuan CGS-nya adalah sekon. 4. Kuat arus. Satuan MKS-nya adalah ampere. Satuan CGS-nya adalah stat ampere. 5. Suhu. Satuan MKS-nya adalah Kelvin. Satuan CGS-nya adalah Kelvin. 6. Intensitas cahaya. Satuan MKS-nya adalah kandela. Satuan CGS-nya adalah kandela. 7. Jumlah zat. Satuan MKS-nya adalah kilomol. Satuan CGS-nya adalah mol. 2. Satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Contohnya depa, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, dan langkah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.